Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja. Pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi yang telah dibawakan oleh Kakak Ainun Jariah. Nah, kita akan membahas tentang faktor penghambat perubahan sosial, agen perubahan sosial, dan teori perubahan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor penghambat perubahan sosial. Kedua, untuk mengetahui agen perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, ketiga, untuk mengetahui teori dalam perubahan sosial. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Ada beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, adanya keterlambatan dalam mempelajari ilmu pengetahuan membuat suatu masyarakat sulit untuk menerima perubahan. Contohnya, seorang siswa SMA tanpa mempelajari pelajaran SMP, maka individu tersebut sulit untuk menerima perubahan karena individu tersebut tidak memiliki dasar. Nah, yang kedua yaitu kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Jadi, ketika suatu masyarakat itu kurang interaksi dengan masyarakat lain, dia itu akan mengalami kesulitan untuk mengetahui perkembangan pada masyarakat lain. Misalkan, kita ambil contoh yang simpel. Nah, contohnya, misalkan ada satu kampung yang satu kompleks dan ada satu rumah tidak terbuka. Maksudnya sangat tertutup atau tidak pernah ada hubungan atau interaksi dengan tetangga lainnya. Nah, orang yang tertutup ini pasti sulit untuk menerima perubahan karena dia tidak bisa melihat orang lain atau masyarakat lain. Masyarakat ini tidak bisa melihat bahwa zamannya sekarang sudah pada canggih, sudah ada banyak perubahan. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Nah, selalu beranggapan bahwa kebudayaan yang baru dan asing itu selalu berdampak negatif. Tentunya hal kecurigaan ini membatasi diri mereka dari hal yang namanya perubahan. Nah, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Dengan kuatnya adat istiadat daerah juga mampu menghambat perubahan sosial, di mana bahwa banyak kelompok masyarakat yang mempertahankan tradisi, adat atau kebiasaannya hingga menolak semua perubahan yang bisa dilakukan ke arah yang lebih baik. Nah, maksudnya adat yang dibawa semenjak dari kecil hingga dewasa tentunya akan sulit untuk menerima perubahan. Nah, sesuatu yang sulit diubah ketika adat dan kebiasaan ini sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Tentunya sulit untuk dirubah, maka perubahan pun akan sulit untuk dilakukan. Nah, yang kelima yaitu adanya kepentingan yang tertanam kuat. Kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan atas kedudukan dalam masyarakat akan cenderung mempertahankan keadaan dan kebudayaan dan enggan melakukan perubahan. Nah, jadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial ini karena adanya kepentingan yang tertanam kuat dalam masyarakat, di mana ketika ada suatu kelompok mendapatkan keuntungan atau kedudukan dalam masyarakat, tentu akan mempertahankan keadaan atau kedudukannya dan enggan untuk
perubahan. Nah, seperti contohnya, misalkan ada satu pejabat, ketika saat ini dia pejabat yang paling tinggi, dia gajinya paling tinggi, posisinya paling tinggi, dan tiba-tiba terjadi perubahan sosial atau adanya perolingan kedudukan atau perubahan posisi. Nah, pejabat tersebut menolak dan tidak menerima adanya perubahan. Nah, ini akan menjadi penghambat perubahan sosial. Nah, yang keenam yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Adanya pertentangan ideologis dari masyarakat membuat perubahan sosial jadi terlambat. Perubahan sosial akan sulit terrealisasi jika berbenturan dengan ideologi atau paham yang dianut oleh masyarakat tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah ideologis ini berhubungan dengan kepribadian atau personal, maka sulit untuk dirubah. Nah, misalkan ideologisnya memang berbeda dan sudah tidak mau menerima perubahan, maka akan sulit terjadi perubahan karena kembali lagi bahwa ideologis itu berhubungannya dengan pribadi. Nah, ini akan menjadi penghambat perubahan sosial. Nah, kita masuk pada yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Nah, rasa takut masyarakat untuk menerima perubahan yang terjadi karena ketakutan budayanya hilang atau goyang, maka perubahan pun akan sulit tercapai. Nah, maksudnya adalah ada rasa takut di antara masyarakat ini untuk menerima perubahan. Karena kalau misalkan mereka menerima perubahan yang terjadi adalah pikiran mereka bahwa kebudayaannya akan hilang. Nah, ini pun salah satu penyebab penghambat terjadinya perubahan sosial. Karena mau bagaimanapun ketika mereka selalu merasa ketakutan kalau budayanya hilang atau goyah, maka perubahan pun akan sulit tercapai. Nah, yang terakhir yaitu sikap tradisional masyarakat. Masyarakat tradisional pada umumnya sulit dan enggan untuk menerima perubahan sehingga hal ini menghambat terjadinya perubahan. Maksudnya adalah sikap tradisional masyarakat yang selalu mempertahankan ketradisionalannya walaupun ini baik, kemudian di satu sisi lain juga ada beberapa hal yang kemudian menganggap bahwa ini adalah kebudayaan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka tidak menerima perubahan dari luar, dan itu pun menghambat perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, kita masuk pada materi yang kedua yaitu agen perubahan sosial. Di mana bahwa agen perubahan sosial ini merupakan orang atau pihak yang memelopori, merencanakan, dan melaksanakan suatu perubahan sosial. Nah, ada beberapa peran agen perubahan sosial. Yang pertama, yaitu sebagai katalisator, di mana sebagai katalisator ini berperan menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam perubahan yang telah direncanakan. Yang peran yang kedua yaitu sebagai pemberi solusi. Sebagai pemberi solusi dalam memecahkan masalah sosial, perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan memecahkan masalah sosial. Nah, peran yang ketiga yaitu sebagai pembantu proses perubahan, di mana sebagai pembantu proses perubahan ini membantu proses memecahkan masalah dan penyebaran inovasi, memberi petunjuk mengenai kebutuhan masyarakat, tujuan perubahan masalah yang dihadapi masyarakat, dan tahapan pemecahan masalah tersebut. Nah, yang peran yang keempat yaitu sebagai lingkar atau penghubung. Sebagai lingkar atau penghubung yaitu
agen perubahan sosial menjalin hubungan dengan pihak yang dirasa tepat untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dalam melakukan perubahan. Nah, mungkin itu beberapa peran dari agen perubahan sosial. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu teori perubahan sosial. Ada beberapa teori dalam perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusi, kedua teori siklus, teori fungsional, dan yang terakhir yaitu teori konflik. Nah, di mana bahwa teori revolusi ini memandang bahwa perubahan ini secara intinya, teori revolusi ini membahas suatu perubahan itu yang akan mengarah dari garis satu ke garis yang lain, di mana garis ini akan terus mengarah pada kemajuan. Seperti misalnya, contohnya di mana gambar dari primitif tradisional ke modern. Nah, perubahan ini akan selalu mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi, garis lurus yang meningkat ke arah yang lebih baik. Teori yang kedua yaitu teori siklus, di mana teori siklus ini dia berpendapat bahwa setiap perubahan ini akan berputar seperti roda, di mana dari primitif tradisional ke modern, dan dia akan kembali lagi ke primitif dan akan seperti roda yang berputar. Misalkan contohnya model celana dulu atau kemudian celana sekarang dan sekarang. Nah, kemudian akan kembali lagi ke celana dulu yang kembali tren dalam masyarakat seperti sekarang ini. Nah, ini sebuah siklus di mana siklus ini akan berot dari zaman dulu ke zaman sekarang, kemudian ternyata kembali lagi ke zaman yang dulu. Nah, itulah teori siklus. Nah, yang ketiga yaitu teori fungsional, di mana teori fungsional ini menekankan perubahan di mana fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Di sini teori fungsionalis menekankan bahwa setiap lembaga harus menjalani fungsinya dengan baik agar terciptanya suatu perubahan yang lebih baik. Nah, teori yang terakhir yaitu teori konflik, di mana teori konflik ini yang dikemukakan oleh Karl Marx, di mana sebuah perubahan kemudian terjadi dalam jalan buntu dikenakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Nah, di sini semua teori Karl Marx ini, teori konflik ini mengatakan bahwa di dalam sebuah perubahan pun ternyata tidak bisa atau tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam melakukan sebuah perubahan, karena ketika kita melakukan sebuah perubahan untuk memecahkan masalah, nah kita bisa saja menimbulkan sebuah permasalahan lain yang jauh lebih berat permasalahannya. Tentunya ini menjadi sebuah yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, maka dari itu dalam menjalani sebuah perubahan tentunya kita mesti memperhatikan sosial masyarakatnya, keadaan kebudayaannya dalam masyarakat. Kita tidak bisa dalam satu pihak mengedepankan bahwa kita ingin berubah, tetapi di satu sisi lain ternyata masyarakatnya pun belum bisa untuk berubah. Nah, itulah semua akan menjadi sebuah konflik dalam masyarakat. Mungkin sampai di sini materinya, semoga dapat dipahami.